Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang metode unsupervised learning dengan Kamians pada dataset Iris Python. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang metode supervised learning. Itu salah satu metode dari machine learning. Kemudian metode yang kedua ini yaitu metode unsupervised learning. Jadi metode unsupervised learning ini merupakan metode machine learning juga, salah satu metode machine learning. Nah, di sini kita akan membahas tentang metode unsupervised learning dengan algoritma K-means pada dataset Iris Python. Nah, kemudian untuk pendahuluannya, di sini metode unsupervised learning adalah jenis pembelajaran mesin. Jadi di mana algoritma ini mencoba untuk menemukan pola atau struktur dalam data tanpa memerlukan label atau informasi target. Salah satu algoritma populer untuk unsupervised learning ini merupakan algoritma K-means. Ini K-means ini akan kita gunakan dalam pembuatan project program menggunakan Google Colab. Nah, kemudian apa itu algoritma K-means? Jadi K-means ini adalah algoritma clustering yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok cluster berdasarkan kemiripan fitur-fitur data. Jadi algoritma ini berfungsi dengan cara menghitung pusat sentroid atau pusat titik tengah dari kelompok-kelompok ini dan mengelompokkan setiap data ke kelompok terdekat berdasarkan jarak antara data dan sentroid atau titik tengah. Jadi tujuan utama dari algoritma K-means ini adalah meminimalkan varians dalam kelompok dan menghasilkan kelompok yang homogen. Itu salah satu fungsi dari algoritma K-means. Kemudian di slide selanjutnya, di sini ada perbedaan supervised learning dan unsupervised learning, di mana metode unsupervised learning ini sudah kita bahas sebelumnya untuk yang supervised learning. Kemudian yang unsupervised learning ini akan kita bahas sekarang. Nah, di sini ada gambaran untuk supervised learning, yaitu yang sebelah kiri di mana ada bentuk lingkaran, bintang, dan X di sini. Dia dipisahkan berdasarkan bentuknya masing-masing gitu. Jadi nggak campur jadi satu, dipisah. Nah, itu untuk supervised learning. Jadi dia klasifikasi sifatnya, jadi memisahkan. Kemudian yang untuk unsupervised learning ini dia clustering. Jadi membagi. Jadi misalkan dia ini kan ada titik tengahnya di sini. Nah, jadi dia membagi memisahkan dari titik tengah kira-kira ini yang paling dekat yang mana dia akan bergabung dengan yang paling dekat. Jadi dia dibuat kelompok-kelompok gitu berdasarkan lokasi terdekatnya yang mana, seperti itu. Nah, itu makanya disebut clustering. Jadi ini metode unsupervised learning yang kita pelajari sekarang. Nah, kemudian yang slide selanjutnya, algoritma yang masuk dalam supervised learning ini, algoritma yang masuk, ini kan supervised learning yang kemarin, yaitu K K-nearest neighbor, kemudian random forest, dan artificial neural networks. Kemudian sedangkan untuk unsupervised learning ini yang kita pelajari sekarang adalah tipe machine learning yang bekerja menggunakan data tidak berlabel. Tipe ini akan melakukan analisis dan mencari tahu koreksi antara data untuk menemukan pola-pola tersembunyi pada data. Kemudian salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk supervised learning ini yaitu K-means yang akan kita gunakan sekarang, yang merupakan metode clustering non-hierarki yang mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat, di mana data dengan karakteristik sama dimasukkan ke dalam satu klaster dan data dengan karakteristik berbeda ini dimasukkan ke dalam klaster lainnya.
Kemudian di sini ada praktek dengan Google Colab. Di sini kita akan membuat sebuah program yang membantu mengilustrasikan bagaimana algoritma K-means ini digunakan untuk mengelompokkan data menjadi kelompok-kelompok yang homogen berdasarkan kesamaan fitur-fitur mereka. Hasilnya dapat membantu pemahaman tentang struktur data dan pengelompokan data yang serupa. Nah, di sini saya sudah buat programnya. Di sini nanti kalian coba jalankan program ini, nanti saya kirimkan file PPT-nya ke grup. Nah, nanti di situ sudah ada codingan ini, kalian ketikkan dan jalankan. Nah, ini jalankan program satu ini. Nanti hasilnya akan seperti di bawah ini. Nah, setelah itu kalian import pustaka yang diperlukan, yaitu ada NumPy, di sini ada Matplotlib, kemudian ada cluster, kemudian ada Sclaren, dan import dataset di sini. Kalian jalankan saja. Kemudian yang di program nomor 3 di sini yaitu kita membuat dataset irisnya. Karena kita menggunakan dataset, jadi kita buat datasetnya dulu. Program 3 sudah jadi dan dijalankan. Kemudian di sini kita mencari jumlah cluster yang optimal menggunakan metode Elbau. Di sini kita menggunakan metode Elbau, maka kita cari jumlah cluster yang optimalnya. Ini kita jalankan, ini sudah berjalan bawah sini. Kemudian visualisasi metode Elbau di sini. Ini kita memvisualisasikan, ini dijalankan juga nanti. Kita memvisualisasikan metode Elbau ini, yang di atas ini dijalankan dulu ya, tadi belum dijalankan. Nah, setelah itu baru yang di bawah sini. Nah, ini visualisasi metode Elbau. Jadi metode Elbau ini untuk menemukan jumlah clustering yang optimal. Jadi dibuat klasternya di sini, jumlah klasternya ditampilkan. Kemudian di sini dijalankan juga pilih jumlah klaster yang berdasarkan grafik metode Elbau. Dalam contoh ini misalkan 3 klaster di sini. Nah, di sini ada 3 klaster, dijalankan juga programnya. Kemudian di sini kita akan memvisualisasikan hasil clustering K-means di sini. Nah, di sini kan sudah terbagi-bagi ya dia. Nah, ini hasil clusteringnya sudah divisualisasikan. Kemudian kita buat lagi di sini, pilih jumlah clustering yang berbeda. Misalkan di sini kita tambah lagi 5 clustering. Sini ini kita jalankan juga yang di atas tadi. Nah, di sini visualisasi hasil clustering. Di sini kita jalankan visualisasinya. Nah, setelah semuanya dijalankan ini, kalian screenshot semuanya. Program ini kalian screenshot. Setelah kalian screenshot, kalian save ya, karena di sini ada tugas di sini. Nah, ini ada tugas. Ini tugasnya saya rubah aja ini. Nah, ini saya rubah jadi 5C ya ini. Ini kelas 5C. Di 5C. Nama, NPM, sama satu lagi saya lupa di sini. MK-nya ML di sini. Nah, ini MK-nya ML. Untuk tugasnya ini sampai tanggal 13 saja. Hari apa? Tanggal 13 ya. Tanggal 13 hari Jumat kalau nggak salah, hari Jumat. Nah, jadi batas pengumpulannya hari Jumat tanggal 13 Oktober. Jadi di sini kalian nanti buka Word ya, buka Word terus kalian jawab pertanyaan ini 1 sama 2 ini. Kemudian
program yang tadi itu, yang ini tadi kalian screenshot semua, kemudian kalian masukkan di Word tadi itu, di soal nomor 3 seperti itu. Nah, kemudian kirimkan ke email dengan subjek 5C nama NPM MK, di sini MK-nya ML. Seperti itu. Ini programnya nanti akan saya kirimkan, saya masukkan ke file PPT ini. Seperti itu.